Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fasilitas dan kemudahan ekspor pada tugas yang diberikan pada mata kuliah Manajemen Bisnis Internasional. Baik, terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam skema FTA sendiri ada beberapa, yaitu Generalized System Preference GSP, dan yang seperti sudah di slide tadi, boleh dibaca mungkin teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya tentang fasilitas dan kemudahan ekspor dalam skema FTA. Yang pertama adalah peran ketentuan asal barang dalam liberalisasi perdagangan. Yang pertama, dalam menentukan peran ketentuan asal barang, yaitu adalah menetapkan negara asal barang. Jadi, asal barang tadi negara itu harus diketahui asal-usulnya. Selanjutnya adalah memfasilitasi para penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas dalam memanfaatkan kesepakatan yang dicari. Jadi bagaimana negara tersebut dalam skema tadi bisa memfasilitasi para pedagang-pedagang untuk menandatangani kesepakatan perdagangan bebas. Selanjutnya adalah melindungi preferensi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Jadi bagaimana menjaga daripada tentang hukum-hukumnya dan kesepakatan-kesepakatannya agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan daripada kepentingan tersebut. Selanjutnya adalah menetapkan tarif BA masuk MVN atau preferensi. Jadi berapa harga yang harus dibayarkan oleh negara tersebut ketika masuk ke negara. Selanjutnya ada elemennya. Elemen kekuatan asal barang terdiri daripada kriteria asal barang ataupun origin kriteria, pengiriman, direct consignment ataupun bukti dokumen, documentary evidence. Untuk selanjutnya ada skema. Dalam skemanya ada yaitu skema Operational Certification Produce atau OCP dalam FTA. Yang pertama adalah Free Trade Agreement. Free Trade Agreement sendiri adalah yaitu perjanjian perdagangan bebas. Jadi kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk menghapus ataupun mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pertukaran barang dan jasa tanpa diskriminasi. Di alur berikutnya ada Trade in Goods Agreement, yaitu adalah perjanjian perdagangan barang. Suatu perjanjian yang membahas khususnya pertukaran barang antar negara. Fokusnya adalah mengurangi ataupun menghapuskan tarif dan hambatan perdagangan lainnya terkait barang-barang tertentu untuk mendorong aliran perdagangan yang lebih lancar. Selanjutnya adalah Rules of Origin, yaitu aturan asal. Jadi ketentuan yang menentukan asli suatu produk untuk menentukan kelayakan atau untuk memperoleh perlakuan perdagangan preferensial dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada Operational Certification Producer atau FCP sendiri, yaitu adalah produk sertifikasi operasional tentang serangkaian langkah yang harus diikuti oleh pelaku bisnis untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan dengan persyaratan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement. Ini melibatkan tentang verifikasi dokumen, peninjauan oleh otoritas terkait, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada Certificate of Origin ataupun surat keterangan asal, yaitu adalah dokumen resmi yang menunjukkan negara asal dari suatu produk tersebut. Dokumen ini dikeluarkan oleh pihak berwenang dan diperlukan dalam perdagangan internasional. Jadi ketika barang tersebut masuk dalam suatu negara, jadi harus ada dokumen yang mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari negara tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Hanif. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni COO atau Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Apa itu? Surat keterangan atau SKA atau surat keterangan asal adalah surat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di suatu negara. Dan selanjutnya yakni jenis surat keterangan asal yang terbagi jadi dua, yakni ada SKA preferensi, yang kedua ada SKA non preferensi. SKA preferensi adalah SKA yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan sebagian atau seluruh biaya masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu. Contohnya Form A, D, A3, IJPA. Yang kedua ada SKA non-preferensi, adalah
SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. Contohnya Form B. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, jenis surat keterangan asal yang preference, yaitu yang pertama ada Form A GSP untuk ke negara tujuan Eropa, USA, Kanada. Ada Form D A3 untuk ke negara tujuan ASEAN, dan yang ketiga ada Form E ACFTA untuk ke negara anggota ASEAN dan Cina. Form AK AKFTA untuk ke ASEAN dan Korea Selatan. Form AI atau AIFTA untuk ke ASEAN dan India. Ada Form AANZ atau AANZ FTA untuk ke ASEAN, Australia, dan NZ. Form AJ atau AJCEP untuk ke ASEAN dan Jepang. Ada Form IJ EPA Indonesia Jepang. Ada Form IP Indonesia Pakistan. Ada Form ICC untuk komoditi kerajinan tangan tujuan ke Australia. Ada Form COA untuk komoditi tembakau di 4 IPSKA. Ada Form GSTP untuk sesama negara berkembang 45 negara. Ada Form Handicraft yang terakhir ini SKA preferensi untuk kerajinan tangan ke Uni Emirat. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yakni Hadi. Kepadanya kami persilakan. Kopi. Permohonan penerbitan surat keterangan asal atau SKA. Pertama, kopi pemberitahuan ekspor barang atau PEB atau nota pelayanan ekspor. Dengan nama lain dengan singkatan B or L, atau bisa juga kopi airway bill dengan singkatan EW, kopi cargo receipt. Yang ketiga, invoice. Yang keempat, packing list. Yang kelima, dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis SKA, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan instansi terkait. Nah, slide selanjutnya. Jadi di sini ada proses eksportir dan ada juga S asli DP dan 3 kopi NPWP. Nah, dimulai dari start yaitu kita juga bisa balik lagi ke start dari eksportir dan bisa juga lanjut ke IPSKA, yaitu lanjut ke proses aktivasi. Nah, dengan
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Hafiz Nur Hadi tentang selanjutnya yaitu panduan registrasi eksportir. Yang pertama yaitu start atau eksportirnya, yaitu membuat alamat email jika belum ada, kemudian membuka alamat www.eska.kemendak.go.id, kemudian pada konten login pilih subkonten pendaftaran eksportir. Kemudian input data perusahaan dengan pengiriman data. Input data sesuai dengan kolom yang telah disediakan dengan benar. Kemudian pilih username dan password yang mudah diingat. Kemudian klik register pada pengiriman via web yang ada pada alamat website tersebut. Kemudian menerima notifikasi melalui email. Nah, jika menerima email, kita akan menerima email, kemudian membuka alamat email yang telah dibuat, kemudian mencetak notifikasi yang telah dikirim. Kemudian setelah itu mengirimkan hard copy dan membawa asli dokumen ke registrasi. Kemudian mendatangi loket penerimaan dan menyerahkan dokumen registrasi. Kemudian ke IPSK, petugas akan menerima dokumen registrasi dan memeriksa kelengkapannya. Melakukan verifikasi dokumen, kemudian di situ juga tidak disetujui dokumen dikembalikan disertai dengan notifikasi lewat email. Kemudian ada proses aktivasi tidak disetujui atau ditolaknya. Kemudian akan juga diberikan notifikasi lewat email jikalau disetujui. Kemudian setelah itu akan ada proses registrasi selesai, maka akun eksportir aktif siap digunakan. Baiklah, kemudian ini adalah pengajuan dokumen ESKA-nya dari yang di website ESKA Kemendak.go.id. Nah, ini lebih mudahnya, gambaran simpelnya gitu. Yang itu mulai dari start, kemudian input data, cetak draft, benar, kemudian ada request, jikalau diterima maka akan langsung persetujuan, kemudian ada penomoran SKA, kemudian ada penerimaan hard copy, kemudian setelah itu pada tahap akhir yaitu verifikasi oleh petugas IPSKA-nya. Kemudian setelah disetujui, jika tidak disetujui maka akan sudah tidak bisa lagi. Kemudian jika disetujui maka akan ada penanda tanganan oleh pejabat IPSKA. Kemudian terakhir yaitu pengembaliannya tersebut. Nah, itu adalah tentang pengajuan dokumen ESKA, bagaimana caranya untuk mengajukan. Kemudian masuk pada panduan permohonan surat keterangan asal SK dengan sistem ESKA. Yang pertama yaitu menu start, membuka alamat www.eska.kemendak.go.id. Kemudian pada menu login, masukkan username dan password yang sesuai dengan saat registrasi tadi gitu. Kemudian pada menu permohonan surat dan klik pada pengisian SKA. Klik buat baru dan pilih sesuai dengan SK yang diperlukan. Kemudian pada menu header, input pada kolom yang telah disediakan dengan benar sesuai dengan data dokumen ekspor. Kemudian klik save data. Kemudian pada menu GOT, input data sesuai dengan invoice, packing list, BRL dan PEB. Kemudian setelah itu save GOT and save data. Kemudian pada menu cost structure,
Masukkan nomor HS dan nama barang-barang impor non-ASEAN, ASEAN dan lokal. Kemudian masukkan nilai impor barang tersebut, masukkan juga biaya langsungnya, ongkos produksi dan keuntungan dan biaya transportasinya, kemudian klik save data. Kemudian upload data pendukung dari verifikasinya atau datanya. Scan data ekspor invoice, BRL, PEB, NNPE dan disimpan simpan dalam file dalam bentuk PDF. Kemudian input pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan data yang dengan benar. Kemudian upload data pendukung, kemudian save data dan klik home kembali. Setelah pada menu home, pada submenu tabelnya di menu home itu ada permohonan. Kemudian klik pada angka permohonan baru. Lakukan preview untuk memeriksa ulang yang telah diisi. Kemudian klik tanda checklist jika sudah selesai dan kirimkan ke alamat IPSKA yang telah dimasukkan datanya tersebut. Baik, itulah panduan dari pengajuan registrasi eksportir dan panduan permohonan surat keterangan SKA yang kemudian akan dilanjutkan oleh saudara kita Ruli Prayoga. Pada Ruli, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian prosedur permohonan surat keterangan asal atau SKA, singkat SKA, dengan sistem elektronik SKA. Pertama ada langkah prosedur itu adalah IPSKA. Yang pertama itu verifikasi soft dokumen. Ini dokumen elektronik ya, yang bukan berkas-berkas yang hard file gitu, tapi yang soft dokumen atau soft file. Lalu jika ditolak diberikan notifikasi dari orang sana, terus dikembalikan ke akun eksportir. Lalu bila disetujui diberikan nomor SKA. Selanjutnya masuk ke bagian eksportirnya. Eksportir mencetak notifikasi persetujuan dan draft SKA. Lalu jika ada kesalahan atau tidak benar, bisa merequest revisi. Dan yang terakhir dari eksportir melakukan jika benar cetak SKA dan lampiran dokumen ekspor. Ini menyerahkan SKA asli atau kopi sebagai dokumen pendukung, lalu verifikasi oleh petugas IPSKA. Nah, tadi mati dia. Yang selanjutnya adalah jika tidak disetujui atau ditolak request revisi, perbaiki, edit atau input ulang. Yang selanjutnya disetujui, SK ditandatangani, selanjutnya diterbitkan. Yang terakhir adalah SK asli selesai dan siap diambil oleh eksportir. Nah, tiga bagian sub ini ya sebenarnya adalah urutan bagaimana cara prosedur permohonan surat keterangan asal atau SKA untuk eksportir agar bisa mengekspor barangnya ke luar negeri. Dan penutup juga, demikianlah yang dapat kami jelaskan atau presentasikan mengenai fasilitas dan kemudahan ekspor dalam bisnis internasional. Kurang mohonnya kami mohon maaf dan undur diri. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kurang lebihnya saya tutup saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.